saya sering mimpi. Sering sekali, Pak. Itu yang pertama, itu bude saya yang sudah almarhumah. Sekitar Sudah berapa tahun? berapa ya? 7-8 tahun yang lalu. Wong ini masih kecil. Sering banget mimpi saya. Nah, pada waktu datang pertama dia berpesan, Kak, aku njaluk tulung omongake karo ya sama anaknya lah ya. Ben Pak Jike sodakoh atas nama aku, kayak gitu. Supaya dia sedekah atas nama iya, atas nama si almarhumah itu. Nah, saya taunya ya mimpi biasa. Tapi jenengan enggak? Saya ya taunya cuma ya mimpi kayak gitu. Udah, gitu. bude saya mimpi ya. Semakin intens sampai mimpi ke-6 dan ke-7 itu sampai mimpi ke-7 kalinya? Sampai 7 kali. Habis itu saya ditarik, yang di mimpi ke-6 ke-7 itu saya ditarik di sebuah lorong. Di situ saya diperlihatkan sama semua almarhum sama almarhumah dari saudara saya, mbah-mbah kayak gitu yang udah meninggal. Jajale ditonton kayak kabeh mau wis bisa jagong. Aku tok sing ra iso jagong karena aku ora tau sedekah. Maksudnya piye? Ya intinya dia itu nggak punya tempat karena waktu di dunia saya nggak pernah sedekah. Nah, saya njaluk yang lainnya bisa, yang lainnya mbah-mbah saya itu bisa duduk, saya juga melihat. Masya Allah. Nah, habis itu dia menarik saya kemana-mana, coba lihat, nggak ada satupun kursi buat saya. Subhanallah. Nah, terus dia menampakkan muka yang memang berdarah macam-macam, yang saya takut kayak gitu. Habis itu mimpi ke-6 saya mulai takut, ini apa pertanda, saya suruh apa menyampaikan. Mimpi ke-7 baru saya bilang ke ibu saya yang menyampaikan ke yang diamanati untuk sedekah. Setelah itu yang diamanati untuk sedekah, anak kandungnya ini sedekah. Setelah itu beberapa hari bude saya mendatangi saya bilang matur nuwun kayak gitu. Subhanallah. Di mimpi berikutnya. Ya, itu di mimpi ke-8. Setelah itu jeda lama, nggak pernah mendatangi di mimpi, datang lagi sudah dengan muka yang bagus, sudah ya pakaian kesehariannya seperti apa. Pada waktu mimpi awal-awal dia kan compang-camping, berdarah-darah, nggak karuan kayak gitu. Sedekah itu penting betul, Masya Allah, buat orang yang sudah menikah. Iya. Terus yang kedua, saya dimimpiin sering sama Mbah Kakung sama Mbah Putri saya dari pihak ayah. Sama, dia menyuruh untuk ayah saya bersedekah. Karena ayah saya kan anak kandungnya ya, untuk bersedekah atas nama si almarhumah. Setelah itu pelajaran dari bude saya langsung menyampaikan ke bapak saya. Itu puasa kemarin, saya sampaikan ke bapak ibu saya. Akhirnya mereka membelanjakan membelanjakan sembako dan dibagikan. Dan selang beberapa hari mbah ibu saya sama mbah kakung saya mendatangi saya mengucapkan terima kasih. Itu kayak gitu. Terus selanjutnya mbah kakung saya bilang, itu mbah putrimu itu sudah nyaman di sana, tidak seperti saya. Itu mbah kakung bilang karena aku mbien pada waktu di dunia saya menyanyiakan mbah putri saya, mbah putri berarti menyanyiakan istrinya. Itu ganjalan bagi saya kayak gitu. Itu yang beberapa almarhum yang mendatangi saya dan itu intens sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sering didatangi sosok kayak mbah-mbah umur 70 tahun, saya tidak tahu siapa beliau, nggak kenal, tapi sering malah melancarkan keseharian saya. Jadi itu mulai dari kuliah, terus semakin kesini itu malah dia memberikan petunjuk banyak inilah ya Pak. Tadinya saya nggak Hal ini menunjukkan kebenaran daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cerita-cerita semacam ini banyak terjadi di zaman dahulu dan tercantum di kitab-kitab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqulu ya Rab anna li hadhihi fayaqulu bistifari waladiki laka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh mengangkat derajat bagi hambanya yang soleh di surga. Lalu hamba yang soleh ini berkata, ya Rab, dari mana derajat ini? Maka Allah menjawab adalah dengan istighfar anakmu kepadamu. Dan di hadis yang lain diceritakan dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini ibunya meninggal dunia, sedangkan Sa'ad ini berada di luar. Lalu Sa'ad ini mendatangi Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, inna ummati matat wa ana ghaibun.
Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku ini telah meninggal dunia sedangkan aku berada di luar. Seandainya aku bersedekah atas namanya, nama ibuku ini, apakah itu bisa bermanfaat kepadanya? Qal, maka Nabi menjawab, na'am, ya. Qal, fa inni ushiduka annaha iti sadaqatun anha. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, sungguh ya Rasulullah, aku menjadikan engkau saksi bahwa tembok ini, rumahku ini adalah sedekah atas nama ibuku. Dan ada satu kisah diceritakan bahwasanya Saleh Al-Mursi ini di hari Jumat menuju ke satu masjid untuk persiapan sholat subuh sampai sholat Jumat. Lalu setelah sholat subuh, beliau membaca wirid doa-doa dan beristirahat sejenak. Dia bermimpi bahwasanya ada pemakaman di sekitar masjid itu. Di dalam mimpi itu semua penduduk kuburan itu keluar membawa wadah-wadah yang penuh dengan cahaya. Kemudian ada seorang pemuda yang dia ini murung, sedih, susah. Pakaiannya compang-camping, lusuh. Ketika semuanya masuk dengan membawa wadah-wadah yang penuh dengan cahaya di wadah-wadah itu, maka Saleh Al-Mursi melihat seorang pemuda ini bersedih dan didatangi. Tunggu sebentar, aku mau bertanya kepada engkau. Semua yang saya lihat tadi ini membawa wadah-wadah penuh cahaya dan mereka bahagia dan mereka pulang dengan bahagia, kembali ke kuburannya masing-masing dengan bahagia. Kecuali engkau. Ada apa dengan engkau? Ya, sesungguhnya apa yang mereka dapatkan, wadah-wadah bercahaya itu adalah hadiah-hadiah dari saudara-saudara mereka yang masih hidup kepada mereka. Berupa doa, sedekah, dan lain sebagainya. Kecuali aku. Ibuku telah melalaikan aku. Dia tidak lagi mendoakan aku setelah dia menikah kembali. Siapa nama ibumu? Fulana. Di mana tempat tinggalnya? Di sini disebutkan dalam mimpi itu. Maka setelah terbangun, dia ingat-ingat dan akhirnya penasaran dengan alamat yang dikasih tahu lewat mimpi itu. Didatangilah alamat itu dan ternyata betul. Ada alamat itu dan si Saleh Al-Mursi ketok-ketok pintu, salam, terjawab salam di situ dan dia minta izin masuk. Kemudian oleh suami si ibunya itu dipersilakan duduk. Dan dia bertanya, maaf ibu, apakah ibu punya anak? Ibu ini menjawab, tidak. Aku tidak punya anak. Sekali lagi ibu, saya boleh tanya, apa betul ibu punya anak? Mohon maaf, saya tidak punya anak. Mohon maaf ibu, saya bermimpi di hari Jumat kemarin bahwasanya ada seorang pemuda bernama Fulan, dia dalam kondisi mengenaskan, susah luar biasa namanya ini, dan dia mengaku punya ibu bernama ini. Ibunya kaget. Dia mengatakan kepadaku dia tidak mendapatkan apa-apa karena ibunya tidak lagi memberikan doa, mengirimkan doa ataupun hadiah untuknya. Sedangkan di kuburan itu yang aku lihat semuanya penuh dengan kebahagiaan, mendapatkan wadah-wadah yang penuh dengan cahaya karena kiriman-kiriman doa dan sedekah dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Akhirnya si ibu ini menangis, betul, sebenarnya aku punya anak. Anak yang selalu aku sayang. Anak yang selalu aku pangku, anak yang selalu aku rindukan. Dia pergi haji bersamaku. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Lalu aku menikah lagi dan aku lalai untuk mendoakan anakku atau mengirim sedekah untuk anakku. Tolong, aku berikan 1000 dinar ini untuk anakku dan kau sedekahkan atas namanya. Baik, saya akan lakukan amanat ini. Maka Saleh Al-Mursi ini bersedekah 1000 dinar kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan di hari Jumat berikutnya dia dimimpikan si pemuda ini dengan penuh kebahagiaan membawa wadah-wadah yang bercahaya. Dan dia mengatakan, terima kasih wahai Saleh Al-Mursi,
hadiah yang diberikan oleh ibuku dan kau sedekahkan atas namaku telah sampai kepadaku. Masya Allah. Dan ini juga membuktikan kebenaran hadis Nabi SAW, inna sadaqata la tudfi an ahliya harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu sungguh akan memadamkan panasnya siksaan kuburan dari penghuni kubur tersebut. Insyaallah.